Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidin nabiyyin, sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hadza 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat berkat yang banyak Allah bagi kepada kita semua sampai pada hari ini ke puasa yang 10 hari ini kita sama-sama diberikan hidayah serta istiqomah daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam madrasah Ramadan agar kita diberi label al-muttaqin, kata-kata Allah taala muttaqun, biar kita ini jadi orang yang bertakwa. Insyaallah kita minta sama Allah Subhanahu wa taala berkati ijabah puasa ini di waktu Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, menutupi segala aib kita, segala hajat, munajat, harapan, doa dan cita-cita kita semuanya diijabah oleh Allah, dan minta perkumpulan ini jadi sebuah simbol kalau kita berkumpul kembali di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membaca kitab Asrarus Shaum, kitab rahasia berpuasa karangan Al-Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau mengatakan fa inna shauma rubu'ul iman. Sesungguhnya puasa itu adalah 1/4 daripada keimanan. Kenapa puasa itu 1/4 dari keimanan? Karena kata beliau di muqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena kata baginda Nabi Muhammad, as-shaumu nisfu sabri, puasa itu setengah dari kesabaran. Wa muqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga daripada hadis baginda Nabi, as-sabru nisful iman, sabar itu setengah dari iman. Setengah dari setengah, 1/4. Setengahnya dari puasa itu setengah sabar. Sabar itu setengah iman. Setengah ini dari setengah ini adalah 1/4. Maka itu puasa itu 1/4 daripada keimanan. Selainnya dari mana Ustaz? Selainnya daripada sholat yang kita gawe hari-hari. Syahadat yang kita awal meyakininya sudah setengah iman. Lalu kita juga sholat jadi 3/4 ditambah dengan puasa jadi 1/4 lagi. Nah, insya Allah kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah dengan keadaan orang yang berpuasa. Karena kalau wong berpuasa, berarti dipilih wongnya. Karena yang dipanggil oleh Allah di dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kamu orang yang beriman. Berarti orang yang berpuasa ini adalah wong yang memang dipanggil orang yang oleh Allah, orang yang beriman. Maka insya Allah Allah kasih kita memang tanda dicap wong yang beriman sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Terus beliau mengatakan, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, "Tsumma huwa mutamayyiz bi khasiyatin nisbah ila Allah taala min baini sa'iril arkan." Dan puasa ini keistimewaannya terkhusus nisbahnya langsung kepada Allah dibanding rukun yang lain.
Idh qala Allah Ta'ala fima hakahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Allah, yang diriwayatkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad, kullu hasanah bi asyri bi amsalha. Setiap kebaikan amal ibadah soleh itu Allah akan kasih nilai 10 kelipatannya. Jadi 10 kelipatannya. Ila sama amiyah tekbin sampai 700. Jadi setiap ibadah kita ini sudah ada markahnya, sudah ada poinnya. Jadi kalau ini sholat contohnya bagus diantaranya 700 nilainya. Kalau ini sholatnya biasa baik, bajunya biasa baik, sholatnya nggak terlalu khusyuk, mungkin kurang, nilainya mungkin 10 kelipatan. Sampai berapa banyak? Sampai 700. Illa kecuali as-siyam, puasa. Fa'inahu li wa ana ajzi bi. Karena sesungguhnya puasa itu khusus untuk aku. Kenapa puasa itu khusus untuk aku? Kita yang sekarang ini berada di masjid ini puasa kamu. Menurut ketahuan kita tahu Pak Subedi puasa. Tapi tidak tahu kapan dia ke WC tadi, kumur-kumur 3 kali, nyosotnya sekali. Kita tidak tahu. Allahu a'lam. Makanya puasa itu ibadah spesial, hanya Allah dan makhluknya yang tahu. Sebelah kita dicanya puasa. Caknya puasa Ustaz. Tahu dia mana aku puasa? Hawa nago Ustaz, mulutnya buat ngaku, mana puasa. Tak tahu di dia dekat-dekat sama Pak Pepe kulit mulutnya. Beda lagi. Allah a'lam, kita tidak tahu. Karena puasa ini dikhususkan hanya untuk Allah. Maka tidak ada orang. Dan puasa ini ibadah yang tak bisa disombongkan, ikhwan. Kenapa tak bisa disombongkan? Karena mau galanya puasa. Aku puasa juga. Jadi ibadah yang tak bisa disombongkan. Makanya spesial puasa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya diri dia dan sama Allah lain. Sebab itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab karena diri dia sama aku yang tahu, wa ana ajzibi, dan hanya aku yang sanggup untuk membalas pahala orang yang puasa ini. Jadi lebih dari 700 puasa. Kenapa lebih dari 700? Lebih sholat Ustaz? Karena ibadahnya cuma sebulan. Jadi Allah kasih banyak-banyak. Kalau sholat tiap hari dia melakukan sholat 700. Kalau ini lebih ke, karena ibadahnya hanya satu sebulan. Wa qala Allah Ta'ala inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena sesungguhnya wong yang bersabar itu pahalanya bakal ditunjuk tanpa ada hisab. Jadi nak kata batasan ditunjuk pahala itu. Wasabr nisfu sabar, sedangkan puasa itu setengah dari kesabarannya. Faqad jawaza tawabuhu qalu dan takdir wa hisab. Maka telah melampaui kata Imam Ghazali, pahala wong yang puasa ini tanpa ada batasan dan hisab. Maka disebutkan di sini, saya ambil dari kitab Kanzun Najah wa Surur, ada sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qatiyat ummati khamsa hisalin fi syahr Ramadan lam tuqahunna ummatun qablum." Kata baginda Nabi Muhammad, ada keberuntungan atau bagian khusus yang diberikan oleh kepada umatku oleh Allah di bulan Ramadan, dan ini tidak diunjuk di umat sebelumnya. Jadi ada 5 bagian ini, keistimewaan ini tidak diunjuk kepada umat sebelum baginda Nabi Muhammad, hanya diberikan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama apa? Khulufu fadl atiyab intadha min rihil misik. Yang pertama nih, keistimewaan umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Tidak diberikan keistimewaan ini kepada umat yang terdahulu. Apa yang pertama? Bau mulut yang puasa itu lebih wangi di hadapan Allah ketimbang daripada bau misik. Bau. Tapi dengan catatan di hadapan Allah, bukan di hadapan kawan kita. Di hadapan Allah, di hadapan kawan kita buat nago, buat nago, lain. Di hadapan Allah. Kapan maksudnya? Kaget ketika kita ketemu sama Allah. Apa kata Allah? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari di mana orang mukmin, orang yang berpuasa, nanti wujuhu yawma idzin nadhirah, muka mereka dikeluarkan. Tak perlu beli skincare gitu. Skincare kita yang untuk sholat, ibadah, zakat, puasa kita. Allah katakan wujuhu yawma idzin nadhirah. Oh, yang hanya ibadah, yang puasa, yang sholat, wujud
saudara aja, baju kita, atribut kita, galau-galau dikasih yang istimewa. Nah ketemu sama Allah. Kita kalau nak tampil di TV, itu ada make up artisnya Pak. Tunjuk baju yang bagus, di make up itu. Rambut itu, dia punya rambut stylish segala macam. Apalagi kaget di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya itu kaget di hadapan Allah, ila rabbiha nadhirah, kepada Allah mereka memandang. Maka mulut orang yang puasa ini di hadapan Allah baunya lebih wangi daripada misik. Maka sabar ke Ustaz, bau napas aku ini baunya Ustaz, kenapa harus sikat gigi? Sikat gigi boleh, tapi khawatir kalau pakai odol nyangkut di gigi, kaget nyangkut rasa manis masuk ke dalam mulut, puasanya batal. Nah, ini yang pertama keistimewaan yang akan diberikan kepada umat terdahulu. Lalu selanjutnya kata baginda Nabi Muhammad SAW, wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftir. Para malaikat beristighfar buat uangnya puasa dari awal azan subuh sampai akhir dia berbuka. Nah, selama kita berpuasa ini ada malaikat yang beristighfar untuk kita. Ini luar biasa. Kita nyantai, kita duduk, malaikat istighfar. Bagi yang puasanya benar-benar, bukan yang puasanya 24 jam main HP, puasa 24 jam main HP, puasa 24 jam main ML, puasa 24 jam main PUBG, puasanya tak diterima oleh Allah. Puasa 24 jam main salat, bagaimana puasa kita tak diterima oleh Allah? Apalagi kaget main salatnya di masjid, lagi khutbah Jumat, dosanya triple kill. Nanti kita jangan sampai nih puasa kita dihabiskan hukum seperti ini. Lagi balik Pak, jenguk anak kita tuh, jangan puasanya disibukkan dengan main handphone. Bagaimana nak diterima oleh Allah? Bagaimana kalau jadi orang yang soleh, orang yang hebat, orang yang tahajud sama Allah? Sedangkan ketika puasa kita tidak tahu di masjid kita yang menindahkan rumah Allah. Karena suatu saat, apa kata Allah? Famayak min qaladatin khairan. Perbuatan sekecil apapun baiknya kalau itu bakal dibalas Allah dunia akhirat. Famayak min qaladatin syarran. Dan perbuatan buruk apa baik kau kawin selama di dunia ini bakal dibalas Allah di dunia maupun di akhirat. Makanya kita, apa baik kita berbuat baik selama di dunia bakal Allah balas di dunia maupun di akhirat. Insyaallah Allah balas kebaikan kita di dunia akhirat. Allah maafkan dosa-dosa kita berkat ibadat puasa kita ini. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa tusaffatu fihi maradatu syayatin. Dan dibelenggu di dalam bulan Ramadan gangguan daripada syaitan. Bukan syaitan hilang. Ustaz, nanti syaitannya bodoh dulu apa Ustaz? Setannya bodoh dulu apa Ustaz? Iblisnya bodoh dulu apa Ustaz? Bukan, setannya masih ada, iblisnya masih ada. Tapi ketidakmampuan iblis untuk ganggu orang yang puasa. Disebabkan karena baginda Nabi Muhammad di dalam hadis, inna syaitan la yajri min ibn Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu ada tempat nongkrong. Di mana tempat nongkrongnya syaitan itu? Di majrad dam, di tempat mengalirnya darah ini, darah manusia. Fadayyiku majariyahu, maka sempitkan tempat mengalir darah itu bilju dengan rasa lapar. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, daun ikor ibadil jannah. Seringlah kita ini mengetuk pintu surganya Allah. Maka ditanya oleh Syarifah Aisyah, gimana dengan apa ya Allah kita ini, ya Rasulullah bisa mengetuk pintu surganya Allah? Biljo, dengan rasa lapar. Kenapa? Bunyi kerutuk-kerutuk di dalam perutnya kita, bunyi ketukan pintu menuju surganya Allah. Karena apa? Khusus bagi orang surga ada pintu namanya Ar-Rayyan, pintu yang dimasuki oleh orang yang dalam berpuasa. Makanya itu syaitan itu bukan tak kate ujung, syaitan itu usah dibelenggu lagi. Tak bisa syaitan itu mengganggu manusia ini sebab rasa lapar. Kita kalau lapar, mager, nak kemana pun mager, nak ngapain pun mager, nak gawe-gawe buruk, mager. Kenapa? Kayak kita main selak pun, ayah di puasa, takut di puasa tidak diterima oleh Allah. Nanda dia main selak, ayah nak mongkel dia. Saya nak puasa aku males, aku nak mayangnya. Wong puasa kalau aku tak puasa, wong kaget makan kalau aku puasa. Main ML, main PUBG, main ini, main itu.
agak takut puasa tidak diterima oleh Allah, malu di masjid main seperti ini, masa aku tidak hormat sama Allah Tuhan aku pengen lulus gawinya aku, pengen dapat hajatnya aku, tapi masa tidak hormat sama Allah, malu lah kita. Nanti Allah balas nih di rumah kita juga nih, kaki kedatangan orang-orang yang mengganggu ketentraman rumah kita, kaki ke sekolah diganggu juga nih. Kenapa dibalas Allah? Kau waktu ke rumah aku kau mengganggu nih, kau main handphone kau di rumah aku, main game kau di rumah, kakek datang ke rumah kau, diganggu rumah kau, dicuri rumah kau, hilang orang tua kau, anak hilang itu. Sebab kita tidak mengindahkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hari ini khusus bulan puasa ini bagaimana cara kita memperbanyak amal ibadahnya kita ya. Lalu selanjutnya bukan berarti syaitan yang ada tak kejiwaan. Syaitan yang kasat mata mungkin tak bisa ngaku, tapi syaitan yang kasat mata, makhluk halus mungkin tak ngaku, makhluk kasar yang ngaku. Kawan yang ngajak mokel, kawan yang ngajak minggat dari sekolah, banyak itu. Kawan yang ngajak males, yang bolos untuk gawe, banyak itu. Alasannya puasa itu. Ini namanya setan makhluk kasar. Ada setan makhluk halus. Insya Allah kita yang ada di masjid ini jauh daripada yang gangguan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya kata baginda Muhammad, wa yuzayyinullahu ta'ala kulla yawmin al-jannah. Surga itu tiap hari dihiasi oleh Allah, tiap hari selama bulan Ramadan. Dikhususkan, disiapkan untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka surga ini ditanya, surga ini dihiasi untuk siapa ya Allah? Surga ini dihiaskan untuk umat baginda Nabi Muhammad yang galak puasa di bulan Ramadan. Insya Allah Allah masukkan kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu terakhir, wa yughfar lahum fi akhir lailatin minhu. Maka diampunkan dosa-dosanya di akhir malam daripada malam Ramadan. Selesai malam Ramadan diampunkan dosa-dosanya. Bagi siapa? Mau yang puasa. Jadi kadang-kadang yang akhir puasa jangan ngomong minal aidin wal faizin. Karena arti minal aidin wal faizin itu semoga kembali suci. Aidin kembali suci. Wal faizin dia itu menang. Akhir Ramadan mau yang puasa. Tak baca kita doa minal aidin wal faizin. Kau beda puasa. Bagaimana kau tak kembali suci sedangkan kau beda puasa? Maka siapa bagi wong yang minal aidin wal faizin adalah wong yang 30 hari yang puasa. Nah, insya Allah kita termasuk orang yang dikasih istiqamah, dikasih takwa sampai hari terakhir daripada Ramadan, kita diampunkan oleh Allah dosa-dosa kita yang disebut wong yang bertakwa, wong yang disebut sebagai wong yang aidin wal faizin, wong yang kembali suci dan wong yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Silakan bagi anda yang nak bertanya. Bapak-bapak ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya dulu, dalam puasa itu tidur dikatakan beribadah. Itu tidurnya bagaimana Bu? Terima kasih. Ini sudah ditanyakan minggu lalu ya. Minggu lalu sudah ditanyakan. Jadi kalau orang puasa yang tidurnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore tidur, kalau tidur aku latihan mati. Itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu tidak disebut ibadah. Yang disebut ibadah itu kapan? Ketika dia selesai belajar, selesai ibadah, selesai baca Al-Quran, capek dia. Sempat ibadahnya itu dia tidur. Nah tidurnya itu dianggap ibadah. Tapi kalau tak KTKW, sholat tidak, cuma puasa kan? Sholat tidak, baca Quran tidak, gawe baik tidak. Terus kau tidur, ngomong, wah ini Ustaz, itu aku ini pahala Ustaz. Bukannya pahala, nambahin dosa malahan. Kenapa kau tinggal sholatnya? Zuhur hilang, asar hilang. Kapan? Tidur, azan subuh. Kapan bangun? Azan maghrib. Buat maghrib. Puasa ini. Jadi yang disebut sebagai puasa untuk ibadah capek habis sholat zuhur, capek habis cari nafkah, capek habis baca Al-Quran, capek habis kajian, capeknya untuk tertidur, itu yang dikasih Allah pahala pensiun.
pahala ibadah. Nah ini yang benar. Jadi yang tanya, ada lagi Bapak? Allah alam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembacaan kitab Imam Ghazali As-Sulusul wa Rahasia dari Puasa di majlis ini kajian dhuhur setelah dhuhur setiap hari Senin insyaallah ta'ala. Kalian kita baca Al-Fatihah, takbir Al-Baqarah dalam dahulu kita. Siapapun itu semoga diampuni dan dosa, amal ibadah di tempat yang lain. Juga Al-Fatihah kita ambil buat diri kita sendiri, buat ibu yang masih bersama kita, anak istri keturunan kita, guru-guru kita, buat yang tercinta kita kasih kita sayang. Semoga banyak dalam taat, berkat sehat, afiat, bahagia, selamat dunia akhirat, diberi rezeki yang halal dan baik, yang berkata masalah dan berkata istiqamah, dimudahkan hajat urusan dunia akhirat. Begitu juga hadiah dan Al-Fatihah buat uang yang telah memakmurkan masjid ini, memakmurkan majlis taklim kajian ini. Semoga seluruh amal ibadah diterima oleh Allah, dosa-dosa diampuni oleh Allah, itu usia dan kata mustaqim, amin wa afiat, masuk surga bersama Nabi Muhammad. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.